Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Seth. Seth adalah orang yang sangat tertutup, dan dia bekerja di sebuah departemen pengendalian hewan. Seth juga merupakan seorang animal lovers atau pecinta binatang. Makanya sekarang dia sangat suka dengan pekerjaannya. Pada saat pulang bekerja, Seth bertemu dengan seorang wanita yang bernama Holly. Holly ini adalah kakak kelas Seth pada saat dia sekolah dulu. Holly ini juga bisa dibilang seperti wanita yang terpopuler pada saat di sekolah dulu. Makanya Seth pun sampai mengenalinya. Tapi sayang sekali, Holly ini tidak mengingat Seth. Sesampainya di rumah, Seth langsung mencari informasi tentang Holly seperti Facebook dan sosial media lainnya yang berhubungan dengan Holly. Apalagi di sana ada foto Holly dengan seekor anjing. Mungkin Seth mengira Holly ini adalah juga seorang animal lovers. Keesokan harinya, di tempat bekerja, Seth bertanya dengan teman satu kerjanya yang bernama Nick. Dia bertanya, bagaimanakah cara mendekati seorang wanita. Kemudian, Nick memberikan saran agar Seth harus percaya diri dan memberikan wanita itu perhatian yang lebih. Pada malam harinya, Seth kembali mencari informasi tentang Holly. Sampai-sampai dia mencatat apa yang Holly sukai dan apa yang tidak dia sukai. Dia juga mengetahui kalau Holly ini bekerja pada sebuah restoran. Keesokan harinya, dia pergi sarapan ke restoran tersebut, di mana tempat Holly bekerja. Di sana dia juga ingin mengajak Holly berbicara atau mengobrol sebentar. Tetapi karena Holly ini tidak mengenal dan tidak mengingat tentang Seth, tentu saja Holly tidak mau. Ketika Holly ingin pulang sehabis bekerja, secara diam-diam ternyata Seth juga mengikutinya. Holly ternyata tinggal bersama temannya yang bernama Claire. Tak lama kemudian, Holly mendapatkan sebuah telepon dari mantan pacarnya yang bernama Eric. Pagi harinya ketika Holly baru sampai di tempat kerja, dia dikejutkan dengan sebuah hadiah bunga yang sangat besar. Di sini, Holly menduga kalau bunga itu adalah pemberian dari sang mantan pacar, yaitu si Eric. Setelah bekerja, Holly pun langsung menghampiri Eric di tempat kerjanya. Di sini, Eric mengajak Holly untuk balikan, tetapi Holly takut kalau nanti si Eric ini akan berselingkuh lagi. Di saat bersamaan, ternyata Seth secara diam-diam mengikuti Holly dari belakang. Kemudian Holly berbicara tentang bunga pemberian yang dia kira itu adalah pemberian dari si Eric. Tapi di sini Eric kebingungan karena dia tidak merasa pernah memberi bunga kepada Holly. Lalu kemudian Holly berniat untuk pulang. Tiba-tiba saja Seth datang dan mengatakan kalau dialah yang sudah memberi bunga tersebut kepada Holly. Seth juga berkata kalau dia hanya ingin mengobrol sebentar bersama Holly. Tetapi mungkin caranya yang salah dan terlalu frontal. Tentu saja Holly ketakutan dan langsung memanggil Eric. Dia memberitahu Eric kalau Seth ini mencoba untuk mengganggunya. Kemudian Eric pun langsung memukul Seth hingga terjatuh dan dia langsung mengusir Seth dari tempat tersebut. Saat di luar, tidak sengaja dia menemukan buku diari milik Holly yang terjatuh. Dia pun mengambil buku itu dan langsung membawanya pulang. Saat berada di rumah, Seth mulai membaca buku diari milik Holly. Ketika dia sudah selesai membacanya, dia sangat terkejut. Ternyata ada yang aneh dari diri Holly. Nanti keanehan itu akan kalian tahu dengan sendirinya. Kemudian, Seth berniat untuk membantu dan mencoba menyembuhkan Holly dari keanehan yang dia miliki. Lalu Seth pergi ke ruangan bawah tanah tempat dia bekerja. Dan dia langsung membuat sebuah kandang yang sangat besar. Tentu saja kandang itu dia buat untuk menculik dan memasukkan Holly di tempat itu. Lalu saat Holly pulang bekerja, Seth secara diam-diam mengikutinya. Di sini sepertinya Holly juga mengetahui kalau dia sedang diikuti. Bahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan seorang gelandangan, dia langsung menyemprotkan gelandangan itu menggunakan penyemprot lada hingga membuat gelandang itu menjerit kesakitan.
Ketika Holly sudah sampai di rumahnya, secara diam-diam, Seth langsung menyusup masuk dan membius Holly. What I just put in you is called painkiller bromide. Don't worry. Pada malam itu juga, Seth langsung membawa Holly ke tempat kerjanya menggunakan sebuah kardus yang besar. Hingga teman kerja dari Seth yang bernama Nick ini tidak mencurigai hal itu. Ketika Holly sudah terbangun, dia mendapati dirinya sudah terkurung di kandang yang besar. Ketika dia mencoba berteriak dan meminta tolong, tidak ada orang yang dapat mendengarnya. Tidak lama kemudian, Seth datang dan membawakannya sebuah makanan. Holly langsung memaki-maki Seth. Hal itu membuat Seth mengambil kembali makanannya sebelum dia pergi. Kemudian Seth berkata bahwa ini semua demi kebaikan Holly. Mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya, kenapa di sana tiba-tiba muncul si Clear, teman serumah dari Holly. Keesokan harinya, seperti biasa, Seth memberikannya makanan dan membersihkan kotoran dari Holly. Lalu Holly bertanya apakah tujuan Seth menculik dirinya. Seth berkata, ini bukan untuk diriku, tapi untuk menyelamatkan dirimu. Di sini ternyata ada sebuah plot twist. Ternyata di sini Holly memiliki alter ego atau kepribadian ganda. Dan teman serumahnya yang bernama Clear tersebut sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah sebuah imajinasi yang ada di kepala Holly. Seth kemudian bercerita tentang diri Clear yang ada di dalam buku diari milik Holly. Ternyata si Clear ini sudah meninggal sejak lama akibat dihabisi oleh si Holly. Karena Clear ketahuan berselingkuh dengan si Eric, mantan pacarnya. Alasan Seth menculik Holly semata-mata hanya untuk menolongnya agar tidak kembali menghabisi seseorang. Jika kalian masih ingat dengan gelandangan yang disemprot menggunakan semprotan lada tadi, ternyata gelandangan itu juga sudah dihabisi oleh si Holly dengan cara membakarnya. Kejadian itu juga dilihat oleh Seth ketika dia mengikuti Holly pulang ke rumah. Itulah kenapa alasan Seth ketika sudah membaca buku diari milik Holly, dia berniat menculik dan mengurungnya. Itu semua demi keselamatan Holly sendiri. Keesokan harinya, Seth kembali menemui Holly. Tapi di sini Holly mencoba menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke kandang. Dan dia mengancam akan bunuh diri jika dia tidak dibebaskan. Karena Seth tidak tega melihatnya, dia pun pergi dari ruangan itu. Keesokan harinya, Seth kembali lagi ke sana untuk menemui Holly lagi. Dia pun merasa tidak tega melihat orang yang dicintainya kelaparan. Ia pun langsung pergi untuk mencari makanan. Saat Seth keluar mencari makanan, Nick yang sudah curiga kepada Seth karena dia selalu bolak-balik ke ruang bawah tanah, dia pun langsung turun ke sana dan mengeceknya. Ketika dia membuka ruangan itu, dia sangat terkejut melihat ada seorang wanita yang sudah terkurung di dalam kandang. Kemudian, Nick mencoba untuk mengeluarkan Holly dari kandang tersebut. Secara bersamaan, Seth juga sudah pulang dari membeli makanan. Dia terkejut melihat pintu ruang bawah tanah yang sudah terbuka sendiri. Dan ia melihat Nick yang sudah ada di sana. Seth langsung memukul kepala Nick dengan sebuah tongkat. Dan Nick pun memberikannya perlawanan. Entah kenapa, di sini Holly justru membantu Seth dengan menjulurkan kakinya hingga Nick terjatuh. Setelah Nick jatuh, Holly kemudian menghasut Seth untuk menghabisi Nick menggunakan batu. Dan setelah dia menghabisi rekannya itu, di sini terlihat dia sangat menyesal atas perbuatannya. Sementara Holly yang melihatnya merasa sangat senang dan mendapatkan kepuasan tersendiri. Dan ternyata si Holly ini bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang psikopat yang sebenarnya. Dan karena dia sudah mahir dalam hal menghabisi orang, dia pun menyuruh Seth untuk menghilangkan jejak dengan cara memutilasi badan Nick.
Dia juga menyuruh Seth memberikan makan anjing menggunakan organ-organ tubuh milik Knight. Dan dia membakar habis tulang-tulangnya di tempat pembakaran sampah. Di sini terlihat kalau si Holly ini adalah psikopat yang sudah sangat berpengalaman. Karena biarpun tubuhnya sudah berada di dalam kurungan kandang, tetapi dia masih tetap bisa mengendalikan situasi. Singkat cerita, setelah beberapa hari, tempat kerja Seth didatangi oleh seorang detektif untuk menanyakan tentang kasus hilangnya Nate. Kemudian, Seth pun diinterogasi dengan arahan yang sudah diberikan oleh Holly. Seth berhasil memberikan sebuah alibi, sehingga dia tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, seperti biasa, Seth menemui Holly untuk memberinya makan. Pada saat itu, Seth menyatakan semua isi hatinya jika dia sangat mencintai Holly, dan dia berharap agar Holly bisa sembuh dan tidak menghabisi orang lagi. Tapi dia tidak percaya dengan perkataan Seth begitu saja. Holly pun menginginkan sebuah bukti jika Seth benar-benar mencintainya. Di sini, Holly meminta Seth untuk memotong jarinya sebagai bukti kalau dia benar-benar cinta kepada Holly. Tentu saja, Seth menolak permintaan yang cukup sangat gila itu. Lalu Holly pun mengatakan jika Seth tidak mau melakukannya, maka jangan pernah menemuinya lagi. Kemudian Seth pergi keluar dari ruangan tersebut dan memikirkan permintaan itu berulang kali. Karena Seth ini adalah seorang bucin yang tolol, dia pun akhirnya mengikuti permintaan dari si Holly untuk memotong jarinya. Ketika dia memotong jarinya, dia merasakan sakit yang luar biasa, hingga dia melepaskan pisau itu dari tangannya. Kemudian Holly bergegas mengambil pisau yang terjatuh dari tangan Seth. Dan dia mengancam Seth akan mengakhiri hidupnya jika Seth tidak mau membebaskannya. Karena Seth yang sudah terlalu cinta dan tidak mau kehilangan Holly, dia pun langsung membuka pintu kandangnya. Dia juga berkata kalau dia sangat mencintai Seth yang sudah menyelamatkannya. Setelah itu, Holly kemudian mencium Seth dan langsung menggorok lehernya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, terlihat Holly sudah balikan dengan sang mantan pacar, yaitu Eric. Dan mereka pun kini tinggal bersama. Saat itu, ketika Holly melihat handphone milik Eric, dia mengetahui jika Eric ini kembali berselingkuh. Dia pun mengambil sebuah pisau dan berniat ingin menghabisi Eric. Tetapi pada akhirnya, dia tidak jadi melakukannya. Dan dia terlihat tidak marah sama sekali. Lalu kemudian Holly terlihat menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata di sini Seth belum tewas. Dia sekarang dikurung di dalam kandang sama seperti apa yang telah dia lakukan terhadap Holly. Dan sekarang sepertinya Holly memang sudah tidak lagi menghabisi orang-orang. Untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, di sini malah Seth lah yang menjadi bahan pelampiasannya. Dan jika kita lihat dari jari Seth yang sudah bertambah buntung, wajahnya yang sudah hancur, dan matanya yang sudah buta, terlihat kalau Seth ini selalu mendapatkan siksaan secara rutin dari Holly. Tetapi kembali lagi, karena Seth ini merupakan seorang bucin tolol, jadi dia terlihat menerimanya dengan sangat senang hati. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton cerita ini dari awal sampai akhir. And see you next time.